Baiklah pemirsa, kami YouTuber Tabligh Mitra Pendidikan, selamat pagi. Dan kami ini berada di SMA Negeri 5 Cirebon. Dan kami akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah SMA Negeri 5 Kota Cirebon tentang KBM tahun ajaran 2024-2025. Selain itu pula kami akan berbincang dengan dua guru pembina olahraga dalam persiapan POP Kota tahun 2024. Baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Dan inilah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami YouTuber Tabligh Mitra Pendidikan dan tidak bosan-bosannya. Saya mau menanyakan tentang hal yaitu KBM Pak ya, yang sudah mulai sekarang kan. Kemarin kesibukan Akang seperti apa dari awal-awal. Nah sekarang sudah masuk ke KBM di tahun ajaran 2024-2025. Itu mohon izin Bapak untuk menjelaskan tentang KBM. KBM di SMA 5. SMA 5 sudah full untuk tahun 2024-2025 dengan kurikulum merdeka. Sehingga di awal tahun ajaran ini kami sudah akan mempersiapkan berbagai masalah yang terkait dengan pelayanan terhadap siswa dengan mengedepankan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu fokusnya di karakter. Jadi kami akan sedikit mulai melakukan perubahan cara pembelajaran. Materi pembelajaran jadi hal utama, tetapi proses pembelajaran harus menyangkut perbaikan karakter yang kalau di kurikulum merdeka itu namanya P5, profil pelajar Pancasila. Ya, bicara soal jujur, bicara soal disiplin, bicara soal kebinekaan global. Hal itu harus menjadikan sebuah efek bawaan yang terjadi ketika guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan mapelnya. Nah, pada kesempatan ini SMA 5 sudah memulai dengan memberikan penjelasan dalam sebuah acara IHT pertama dengan guru-guru terkait dengan apa fokus-fokus yang harus dicapai pada saat pembelajaran dengan kurikulum merdeka, gitu Pak Odet. Nah terus yang untuk kelas 10 tuh yang baru masuk tuh, itu udah biasa gimana? Kelas 10 alhamdulillah sudah mulai berkegiatan baik. Kita sudah mulai melalui MPLS mulai dikenalkan bagaimana kehidupan pembelajaran di SMA yang sedikit agak beda dengan SMP. Ya, walaupun kami masih terkendala sedikit kaitan dengan penerapan disiplin yang berbicara soal seragam. Ya, jadi kebijakan sekolah untuk kaitan dengan seragam. Kenapa harus seragam? Sebetulnya ini ada titik poin ketika kita bicara soal disiplin. Memang disiplin tidak selalu harus dimulai dari sebuah seragam, tetapi keseragaman itu akan memberikan sebuah warna. Mereka sudah jadi satu. Ya, mereka tidak lagi mengatasnamakan dari SMP mana. Mereka sudah harus mulai merasa bahwa kami siswa SMA Negeri 5 itu disiplin yang pertama. Disiplin yang saya maksud juga adalah kaitan dengan berusaha dengan jujur untuk bisa menetapi semua aturan yang sudah disosialisasikan pada MPLS. Nah, kegiatan belajar sudah sedikit demi sedikit dilakukan oleh siswa karena ada pengubahan pola cara belajar di SMA. Tapi berdasarkan pengamatan saya
setiap saya punya kesempatan untuk menengok kelas 10 sudah kondusif dan sudah belajar seperti anak-anak SMA seharusnya belajar. Nah, ini Kang sedikit kritis nih. Saya menanyakan tentang hal yang kemarin ada salah satu SMA yang ada di wilayah kita Cirebon. Ya. Oh iya. Dan tidak perlu disebut namanya. Untuk antisipasi kejadian itu, ya, tuduhan-tuduhan itu tentang pungutan liar lah itu. Menurut Akang sendiri gimana nih? Aduh, ini sangat mengusik perasaan hati guru-guru. Saya sebagai kepala sekolah jadi harus menempatkan pada dua posisi yang agak sulit ya. Satu dari sisi, katakanlah kalau itu ada sebuah pergerakan orang tua. Saya sebetulnya masih bertanya soal itu kan. Saya tidak mengatakan itu adalah pergerakan orang tua yang murni, tetapi ada sebuah skenario yang dibuat untuk sesuatu. Dan yang kedua tentang kegelisahan guru-guru atas anggapan dari berbagai pihak. Yang prinsip kalau menurut saya ada sesuatu yang harus kita tegakkan bersama, bahwa sekolah adalah harus kita sepakati sebagai institusi pendidikan. Institusi pendidikan, pihak manapun yang terkait bahwa di dalam NKRI ini, sekolah harus kita sepakati sebagai institusi pendidikan. Pihak lain yang berada di luar harus bicara tentang sekolah itu juga dalam garis dasar sebagai institusi pendidikan yang akan kita titipkan bagaimana generasi muda, generasi yang akan datang itu dipersiapkan dalam sebuah institusi pendidikan yang kita harus sama-sama selamatkan. Jadi menurut saya ada hal yang tidak balance dalam menilai. Pihak luar boleh menilai, tetapi ketika menilai harus punya data yang balance. Ya. Satu, tidak dipahami bahwa sesungguhnya hubungan antara sekolah dengan orang tua melalui komite ada sebuah hubungan yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Hubungannya ada beberapa hal sebetulnya. Kalau selama ini publik selalu berkonotasi sebagai ada anggapan sekolah mengeksploitasi siswa, ada anggapan sekolah mengeksploitasi orang tua melalui komite, kongkel-kong dengan komite. Saya bermohon sekali sebagai satu institusi bagian dari pendidikan, coba tolong dihilangkan. Karena sesungguhnya ketika siswa itu masuk sebagai siswa kami itu mendapat amanah dari orang tua. Orang tua menyerahkan anak mereka untuk dididik. Orang tua mempercayai kami untuk mendidik anaknya. Sehingga kami pun harus mewujudkan rasa kepercayaan orang tua itu dengan memberikan informasi selengkap mungkin, sejelas mungkin, dan seberapa bisa memungkinkan untuk kolaborasi kerjasama itu bisa dilakukan. Hal yang terlambat dan tidak dipahami oleh orang atau kebanyakan atau pihak-pihak yang sekarang sedang mengkritisi pendidikan adalah ketika sekolah bertemu dengan orang tua itu kaitan dengan sekolah menyampaikan sebuah kewajiban menginformasikan program apa yang akan dilakukan pada anak-anak yang dititipkan itu, dan orang tua mendapatkan haknya untuk mengetahui dengan jelas bahwa anaknya dididik dengan bagus, dengan baik. Dan kalau ada program-program yang tidak begitu dipahami, nah itu harusnya ada sebuah silaturahmi, komunikasi yang sangat lancar.
Tidak bisa ada pihak lain mengatakan bahwa aku mengatur komunikasi atau silaturahmi antara orang tua yang memberi amanah anak-anak itu ke sekolah yang menerima amanah. Tidak boleh ada hambatan dalam silaturahmi. Kalau ada pihak-pihak yang menganggap bahwa itu adalah sebuah kong kali kok, ya lucu sebetulnya. Karena dua-duanya memang membelai satu objek yang sama. Sekolah menamainya siswa, orang tua menamai anak kami gitu. Jadi kalau sekolah ngobrol dengan orang, bicaranya tentang anak. Iya, tidak kemana-mana. Dan pada suatu ketika kalau sekolah orang tua mempertanyakan sesuatu, sekolah harus menjawab. Nah, ketika sekarang terkendalakan bahwa komite seharusnya ada bagian dari memfasilitasi hubungan itu. Memfasilitasi bukan dalam arti jadi wasit, tidak. Bagaimana fasilitasi ini? Komite berada di pihak orang tua sebetulnya. Ya, sehingga ketika kami berkomunikasi dengan komite, bukan kong kali kong. Kalau dianggap sebagai kong kali kong, ya salah besar, karena mereka adalah orang tua juga, wakil dari orang tua. Dari kelas 10 sudah mulai direkrut wakilnya untuk menempati posisi itu, sehingga wakil-wakil dari kelas itu sudah menjadi hal silaturahmi itu terjadi. Nah, kalau sekarang kita tidak boleh bertemu dulu dengan orang tua, itu pertanyaan besar. Ada hal yang menghambat dunia pendidikan itu dilaksanakan. Yang kedua, kalau kita dicurigai tentang mengakumulasikan sebuah dana, mangga itu harus dikritisi dengan cara yang benar, ya, tidak dengan anggap-menganggap. Untuk SMA 5 kami sudah sampaikan, karena pertemuan komite terjeda oleh izin dan lain sebagainya, kami sampaikan program itu melalui corong kami di Instagram dan di web kami. Kami sampaikan karena kewajiban kami harus menyampaikan pada orang tua, dan hak orang tua harus terpenuhi oleh kewajiban kami. Mereka tahu apa yang sedang kami lakukan dengan anak-anak mereka. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pendidikan yang lurus. Itu Pak. Nah, ini ada hal yang menarik, ya. Akan saya lah sebagai mewakili semua SMA. Ini kan bergabung dengan provinsi. Oh iya, iya. Nah, di sini kan ada perwakilan KCD. Iya. Apa sih yang diharapkan, ya, dari KCD untuk sekolah ini? Kalau jika ada berita-berita seperti kemarin tuh, harus seperti apa KCD? Oh iya. Enggak. Saya sebagai elemen yang paling bawah, sebagai pelaksana, memang suka terkendalakan ketika merespon. Ketika merespon ini, bagaimana caranya? Harus respon ini adalah sebuah respon yang tetap berada dalam satu koridor anak pendidikan, mencerdaskan, memberikan informasi yang lurus, ya, tidak menjadikan sebagai anggap-menganggap yang akhirnya nanti berkembang menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Jadi saya berharap Dinas Pendidikan melalui KCD memfasilitasi agar ketika pada dasarnya keresahan di pihak lain tentang sekolah, ada sebuah pertanyaan, ada ketidaktahuan tentang apa yang terjadi di sekolah, berikan ruang pada kami untuk mensosialisasikan, menyampaikan sebetulnya apa. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa rapat komite sebagian hanya bicara soal ini penggalangan dana. Enggak, ada hal yang paling penting di situ yang harusnya kita sampaikan dan kita tunaikan dengan berbagai macam pemahaman orang tua atas apa yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi amanah orang tua mendidik anak, menitipkannya di sekolah. Itu yang penting yang harus
lebih dikedepankan daripada kericuhan soal pendanaan yang sebetulnya itu adalah konsekuensi ketika kita mempunyai sebuah program. Hanya kalau akuntabilitasnya atau kepercayaan publiknya apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau usulan saya, ayo kita diskusi. Kita punya majelis pendidikan sebetulnya. Saya ingin PAN KCD untuk memberikan sebuah ruang. Kalau ada publik yang menanyakan sesuatu, ya kita berada pada sebuah ruang diskusi yang bagus di situ, memberikan arah. Dan mangga nanti pihak-pihak yang melihat bahwa sebetulnya apa sesungguhnya yang tidak saling dipahami itu, sehingga sekolah dengan semua programnya dipahamkan, sehingga sekolah dengan semua programnya dipahami ada sebuah konsekuensi bersama di situ. Jadi jangan ada miskomunikasi. Jangan ada namanya suudon ya, saling berprasangka. Iya, itu akibat jalur komunikasi terhambat. Dia pikir saya mau ngobrol aja lah. Ya, siap. Semuanya kan cair. Ya, semuanya kan bisa dipahami. Memang momen-momennya sih PPDB itu yang paling suka, kemudian kaitan dengan penggalangan dana seperti itu, kaitan dengan komite, tetapi itu tetap harus jalan. Di SMA 5 komite tetap jalan, masih bicara diskusi program, tapi memang belum izin menyampaikan, ya sudah kami yang menyampaikan program melalui channel yang kami punya, karena wajib menyampaikan, tidak boleh terlambat. Sekolah mulai 18 Juli. Masa harus diundur-undur untuk kegiatan-kegiatan, dan masa harus karena gamang dengan melakukan sebuah tindakan akhirnya terbengkalai lah runtutan dari kegiatan-kegiatan itu. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan saya. Saya hanya menyampaikan keinginan, harapan bahwa tetap sekolah itu dianggap sebagai sebuah institusi pendidikan. Pendidikan untuk masa depan anak-anak kita semua. Itu baiklah Pak, yang luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak semua akan paham dan mengerti gitu. Mudah-mudahan. Dan tidak menjadi sesuatu lah yang apa gitu. Iya, karena tanya jawab itu biasa aja. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi. Kami YouTuber Tablik Pendidikan menanyakan tentang KBM di bidang olahraga ya. Untuk ini apa nih? Untuk persiapan POPKOTA atau apa? KBM di olahraga ya, SMA 5 untuk persiapan POPKOTA, insya Allah siap ya. Semua cabang akan diikuti, dan kami di sini terkenal dengan bola voli, sepak bola. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini memegang juara ya untuk bola voli, sepak bola, dan takraw putra. Alhamdulillah selalu juara 1 di bidang POPKOTA. POPKOTAnya pun nggak tahu nih Kang Odet gimana, bulan apa? Ya mungkin bentar lagi sih. Sekarang kan lagi, yang saya tahu lagi persiapan ya latihan-latihan ini. Ini apa yang diunggulkan nih untuk POPKOTA nih? Untuk POPKOTA SMA 5 ya alhamdulillah sepak bola masih juara bertahan. Bola voli pun sama. Sekarang untuk mempertahankan. Iya, tinggal mempertahankannya saja. Kadang mempertahankan itu sulit ya, Kang Odet. Nah, ini kan ada kelas 10 nih baru. Gimana nih mereka untuk mengadaptasi ke kakak-kakaknya? Oh, cara adaptasi ya melalui program-program ya. Melalui eskul. Ya, untuk mengejar kebiasaan kakak-kakaknya di bidang olahraga nih gimana? Oh, melalui disiplin lah. Tiap pagi olahraga rutin.
Dan program mingguan latihan 3 kali dalam seminggu program latihan. Berarti inti untuk ngisi kakak-kakaknya yang sudah keluar ya? Sudah keluar. Oke Kang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang, gimana nih? Tadi Akang secara umum ya. Akang untuk bidang basketnya sendiri gimana nih untuk SMA 5 sendiri nih? Persiapan Popkota ya? Iya. Ya. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya bidangnya di voli, Pak. Nggak apa-apa, volley. Tapi saya sendiri ya insya Allah lah bisa untuk memahami tentang bola basket. Jadi bola basket di SMA 5 untuk menghadapi Popkota insya Allah kita sudah siapkan atlet-atletnya, Pak. Jadi sudah menyiapkan terutama line up pemainnya dan formasinya. Nah, itu saja insya Allah. Ini kelas berapa ini? Kelas 3. Kelas 3. 12. Insya Allah kami menghadapi Popkota bisa, Pak. Ada nggak harapannya buat anak-anak nih? Untuk harapan kami sendiri, Popkota targetnya nggak muluk-muluk, Pak. Yang penting semifinal saja. Bukan mempertahankan? Nggak, karena kemarin-kemarin kita selalu belum dapat rezekinya, Pak. Jadi nggak muluk-muluk, yang penting semi aja nggak apa-apa, Pak. Syukur semi bisa, anak-anaknya bisa final ya, insya Allah. Siap. Makasih Kang. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Go!